selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngopi, RSUD Dr. R. Suprapto Cepu. Kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pagi bareng RSUD Dr. R. Suprapto Cepu. Nah, Sobat Ngopi, hari ini pastinya kita akan membahas tema yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh followers RSUD Dr. R. Suprapto Cepu, yaitu ada hati-hati, ada bahaya tersembunyi di 3 kebiasaan ini, yaitu ada awas bahaya mengorek, mengorok, dan juga minum es. Dan tentunya pagi ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dari Dr. THT RSUD Dr. R. Suprapto Cepu. Hai dokter. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini dokter? Baik. Oke. Dokter, sebelum kita mulai untuk podcast hari ini, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita pengen lebih disayang dari followers kita, boleh dong dok kenalan dulu. Oke. Halo, perkenalkan saya Dr. Samuel, spesialis THT PKL RSUD Suprapto Cepu. Saya biasa praktek dari hari Senin sampai Jumat pagi. Oke. Baik, terima kasih dokter. Baik dokter, kita hari ini akan mengulas tuntas tentang fakta atau mitos sih sebenarnya dari tema yang kita bawakan pagi ini ya dokter, yaitu ada bahaya mengorek, mengorok, dan juga minum es. Oke dok, langsung aja ya. Boleh. Baik dokter, untuk segmen yang pertama ini tentang mengorek telinga. Nah ini dok, kebiasaan di masyarakat tentunya yang sudah kita temui ya dok ya, yang pastinya seperti kita temui pasien-pasien yang ada di poli. Nah itu bahaya nggak sih dok sebenarnya kita sering-sering mengorek telinga itu? Mengorek telinga ya? Iya, sebenarnya itu memang kebiasaan ini ya, orang Indonesia ya pada umumnya ya. Sekali, dok. Menggunakan mengorek telinga itu macam-macam, kadang menggunakan tangan, kadang menggunakan besi, kadang bisa menggunakan lidi, macam-macam, kadang juga bisa menggunakan cotton bud. Cuman sebenarnya tidak disarankan untuk mengorek-ngorek telinga, karena pada dasarnya Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan untuk mengeluarkan kotoran secara dengan bicara, dengan menguap, itu kotoran akan keluar sendiri secara otomatis gitu. Jadi tidak perlu dikorek-korek. Kita sebenarnya cukup berbicara, itu kotoran akan jalan keluar sendiri. Oh gitu ya dok. Berarti sebenarnya dengan otomatis ya dok ya? Iya. Kita ngomong alam. Betul. Sudah anugerah dari Tuhan. Oh iya. Itu. Cuman kan ya gitu ya dok. Sebenarnya kan kalau orang awam ya dok ya, yang mungkin ada kadang takut, sebenarnya ada kotoran yang keras, akhirnya dia mengorek dok. Nah sebenarnya apa bahayanya dok? Bahayanya apalagi kalau menggunakan benda-benda yang keras ya. Iya. Kulit telinga kita itu lebih sensitif dari kulit seperti kulit di tangan, kulit di kaki gitu ya. Jadi lapisannya kecil, dia tipis. Kalau terkena gesekan terus-menerus dia akan lecet dan akan menyebabkan infeksi nanti bisa. Oh gitu ya. Iya, bisa. Infeksi yang ditimbulkan ketika kita mengorek telinga terlalu sering itu apa aja dok? Kalau yang di luar bisa menyebabkan ini ya, otitis eksterna. Jadi liang telinganya itu dia menebal, jadi seperti telinganya itu akan gangguan pendengaran juga. Kalau terlalu dalam nanti bisa terkena ke gendang telinga. Resikonya gendang telinganya bisa berlubang. Iya. Berarti kalau gendang telinga berlubang sama gendang telinga pecah itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dok? Waktu kita mengorek-ngorek telinga? Kalau terlalu dalam tadi bisa menyebabkan gendang telinganya itu pecah, lubang. Iya, oke. Gitu. Jadi bahaya. Lebih baik sih makanya tidak disarankan untuk mengorek-ngorek telinga itu. Oke, baik. Kalau memang dari panjenengan sebagai dokter spesialis THT, kalau tidak disarankan untuk mengorek telinga ya dok ya. Nah, sekarang cara membersihkannya dok. Iya. Gimana? Kalau cara membersihkannya itu sebenarnya kita bisa kalau misalnya mau terpaksa sekali memakai cotton bud itu, tapi cuman sebatas ujung kapasnya aja. Ujung kapas cotton budnya itu boleh masuk, tidak boleh masuk terlalu lebih dalam lagi.
Jadi ujung kapasnya itu cuma bisa membersihkan di luar saja. Oh gitu. Ya, soalnya kalau itu dimasukkan terlalu dalam, kotoran akan makin terdorong ke dalam. Oh, makin terdorong Iya. ke dalam ya dok. Berarti gini dok, sebenarnya kalau kita tidak diperbolehkan untuk mengorek telinga menggunakan mungkin benda-benda asing ya dok ya. Tadi sudah dijelaskan ke dokter Samuel bahwa kita nggak boleh pakai ini itu lah. Sedangkan kebiasaan kita, saya pun ya dok ya, saya pun juga terkadang kebiasaan mengorek telinga atau membersihkan telinga itu dengan menggunakan cotton bud. Ya, Iya. itu berarti nggak Iya. boleh atau gimana dok? Boleh, tapi sebaiknya itu tadi cuman sebatas ujung kapasnya itu aja yang boleh masuk. Nggak Iya. boleh masuk terlalu dalam gitu. Nah, kalau sudah kita keasikan ya dok ya biasanya, kita kan nggak sadar ya dok. Iya. Nah itu lebih bahaya ya dok berarti. Lebih bahaya. Pertama kotorannya itu takutnya pasti akan masuk ke lebih dalam lagi. Oh gitu. Baik. Terus kalau itu kedalaman lagi, nah itu lagi-lagi nanti kena ke gendang telinganya. Nanti gendang telinganya bisa resikonya lebih tinggi ya dok ya. Iya. Oke baik, dokter. Kalau kotoran telinga sekarang dok, kotoran telinga itu kan kalau dibiarkan aja bahaya nggak sih dok? Kalau kotoran telinga dibiarkan aja sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau yang tidak menutupi liang telinganya itu tidak apa-apa dibiarkan, karena kalau telinga terlalu bersih itu juga tidak baik, karena serangga hewan-hewan kecil tuh gampang sekali masuk. Sebenarnya kalau ada kotoran itu serangga atau hewan-hewan kecil tuh dia tidak akan masuk karena bau dari kotoran itu ya tidak disukai sama serangga. Ada bau menyengat itu ya dok ya masnya. Berarti kalau kita terlalu bersih juga tidak boleh. Iya. Terlalu kotor juga beresiko ya dok ya. Oke baik dok. Gini, sebenarnya ada ya dok. Ketika kita scroll toko online katakanlah ya, di situ kita bisa lihat video-video yang di TikTok sekarang itu dok. Mereka itu ada metode yang namanya ear candle dok. Nah, ear candle itu efektif nggak sih dok sebenarnya untuk pembersihan kotoran telinga terutamanya? Iya, ear candle itu sama juga ya, tidak disarankan kalau dari segi medis, karena dia kan menggunakan lilin yang dinyalakan dengan api itu ya. Iya betul dok. Nah itu lebih beresiko, takutnya terjadi ini ya, infeksi karena lelehan panasnya itu kena ke liang telinga atau bahkan bisa ke gendang telinganya itu. Karena tadi dokter menyebutkan bahwa lapisan di gendang telinga kita kan tipis ya dok ya. Di liang telinganya itu tipis. Mudah terinfeksi juga ya dok ya. Iya. Berarti untuk ear candle pastinya tidak disarankan di medis ya dok ya. Kalau sudah kebablasan kita mengorek telinga katakanlah ya, tanda-tanda telinga mengalami gangguan terlalu sering dikorek itu contohnya kayak apa ya dok? Iya, karena itu kadang kan kalau telinga kita gatal, kita ngorek-ngorek itu nggak akan lega kalau gatalnya itu nggak hilang gitu ya. Betul nah, biasanya itu kalau sudah sampai hilang itu terjadi luka biasanya itu. Kalau nggak sampai luka itu nggak enak gitu. Nah, bahayanya tuh kalau sudah ada penurunan pendengaran karena liang telinganya itu sudah menebal karena proses peradangan itu. Biasanya ada penurunan pendengaran. Kok telinga saya ini ya kayak budek gitu ya. Itu bisa dari karena efek ngorek-ngorek itu. Terus ada nyeri, sakit karena kan peradangan. Nah, karena dikorek-koreknya terlalu ini asik ya. Jadi nyeri dia. Itu sudah bahaya juga. Oh iya. Berarti kalau kita kadang ya dok, ada juga sih maksudnya keluhan dari pasien kita ya dok ya, yang sering ke THT itu kadang saya tanya di loket penuh, keluhannya apa ibu? Nah ternyata iya bener dok, terlalu sering dikorek tapi dia agak ada keluhan mendengung gitu dok. Apa itu efek salah satu yang ditimbulkan dari kita mengorek telinga terlalu asik gitu dok? Iya, mendengung itu banyak ya faktornya ya. Bisa dari mengorek yang asik itu tadi, terus menyebabkan ini ya, menebal tadi itu. Juga bisa kotorannya makin terdorong, jadi makin menutup. Iya, aliran suara itu terhambat ya sampai ke gendang telinganya, itu bikin efek mendengung juga karena kotorannya sudah menumpuk itu sih.
Iya, iya, iya. terdorong. Oke, baik dokter. Mm-mm. Untuk selanjutnya ini sebenarnya ya dok ya, kapan sih kita itu sebenarnya perlu ke dokter THT untuk membersihkan kotoran yang ada di telinga kita, dok? Oke, kalau untuk pembersihan di dokter THT disarankan sih 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan sekali boleh kontrol ke dokter THT terdekat untuk dibersihkan telinganya. Gitu. Berarti kalau pembersihan telinga itu meliputi diambil kotoran yang keras itu atau memang caranya gimana, dok? Iya, kalau di RSU Dr. Suprapto ini kan ada Iya. endoskopi. Jadi Iya, kita bisa dilihatkan ke pasien kotorannya itu seberapa banyak menumpuknya. Oke. Jadi kita bersihkan, jadi pasien bisa lihat prosesnya sebelum dan sesudahnya dengan bantuan endoskopi itu. Jadi pasien juga bisa lihat ya dok ya. Iya. Nah, seberapa sih kotoran telinga saya itu ya Iya, dok ya. betul. Dan mungkin berapa lama sih sebenarnya saya tuh nggak membersihkan telinga Iya. ya dok ya. Dokter, untuk segmen kedua Mm-mm. ini kita akan membahas tentang mengorok atau Iya. mendengkur ya dok Oke. ya. Nah, mengorok ini ya dok ya, atau mendengkur ini sebenarnya mitos atau fakta dok? Mengorok itu hanya terjadi ketika kita itu kecapean atau kelelahan. Oke, mengorok ya? Iya. Mengorok itu ini ya proses yang terjadi ketika kalau ada suara itu karena dari tempat yang lebar ke tempat yang sempit suaranya itu. Nah, kalau proses pada waktu orang itu kelelahan itu biasanya karena tonus ototnya. Jadi tonus otot di lidah itu kan bentuknya gini. Iya. Dia kalau mengorok itu akan ke belakang gini, nutupi jalan nafas dan jalur suaranya itu akan terbentuk gitu. Jadi karena kelelahan ototnya turun dia. Macam-macam sebenarnya penyebab mengorok itu. Tapi sebenarnya kalau mengorok itu hanya terjadi dari laki-laki saja atau memang perempuan itu juga ada yang ngorok gitu dok? Iya, tidak memandang jenis kelamin ya. Oh gitu Ya, ya dok ya. sebenarnya proses dari ini kan dari hidung, dari leher, dari mulut, tenggorok dan leher juga itu berperan penting dalam terjadinya mengorok. Gitu. Iya. Apakah ada sumbatan di hidung, apakah ada sumbatan di tenggorok atau di leher gitu. Oh gitu. Soalnya kan gini ya dok. Contohnya orang tua kita aja kalau udah ngorok, aduh suaranya keras sekali. Nah, tentang mengorok ini sebenarnya itu masalah kesehatan yang serius nggak sih dok? Ya, mengorok itu bisa ini ya menyebabkan kesehatan yang serius ya, akan menyebabkan terjadinya obstruksi sleep apnea syndrome namanya. Jadi dia akan karena pasokan oksigennya kurang, jadi dia akan tiba-tiba terbangun. Nah, karena pasokan oksigen yang kurang itu dia akan sesak, mengalami sesak karena ngoroknya yang terlalu keras. Oh iya. Gitu. Soalnya mereka pun juga nggak sadar ya dok, kalau sudah tidur pules ternyata ngoroknya buanter sekali, mereka nggak sadar kalau mereka ternyata ya juga mengganggu yang lain. Oke baik dokter, selanjutnya sebenarnya apa sih dok penyebab kita itu kok bisa ngorok itu penyebabnya apa ya dok? Oke, penyebab ngorok itu tadi ya, mulai dari hidung, kita lihat dulu di hidung ini apakah ada daging hidungnya yang besar. Daging hidung itu kalau kita ngaca, kita angkat sedikit di hidungnya ini. Yang ada itu ya, namanya tuh konka ya? Kalau bahasa medisnya, betul, ping-ping itu. Nah, itu apakah itu ada pembesaran atau ada sekat hidungnya ini ada yang bengkoknya terlalu ekstrim. Terus di belakang hidung itu ada adenoid namanya. Nah, itu apakah pembesaran juga adenoidnya? Diturun ke bawah ada amandel. Amandelnya apakah besar juga? Ya. Itu juga amandel itu berarti juga berpengaruh. Berpengaruh. Seseorang itu mengorok keras ya dok berarti. Ada hubungannya ya dok. Betul. Ya berarti. Oke. Nah sekarang kalau posisi tidur itu mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya waktu si seseorang ini mengorok gitu? Posisi tidur bisa mempengaruhi ya, apalagi kalau tidurnya terlentang, tidak itu akan full dia ke terdorong ke belakang karena tonus ototnya itu biasanya sudah lemah kalau pas relax, kondisinya relax maksudnya itu ya. Nah kalau dia miring ada celah, jadi biasanya itu kalau yang pasien-pasien tidak obesitas itu
celahnya besar sehingga mempengaruhi kalau dia tidurnya miring itu mengoroknya akan membaik biasanya gitu. Oh, begitu. Berarti sekarang gini, Dok. Sekarang itu mitos atau fakta sih, Dok, kalau anak-anak itu ternyata mereka juga bisa ngorok. Nah, kan ada juga, Ya, Dok. betul. Iya kan? Ya, Ternyata nggak orang dewasa aja, Dok. Nah, betul. ini kita mau bahas itu. Kan ada juga pertanyaan, sebenarnya mitos atau fakta sih kalau anak-anak itu ternyata mereka juga bisa mengorok. Mungkin terkadang suaranya pun, intensitas suaranya ngoroknya itu kan sama kayak Ya. orang dewasa, Dok. Mitos atau Betul, betul. fakta? Itu salah, bisa fakta ya, itu Fakta fakta. ya, Dok. Kalau anak-anak biasanya paling banyak tuh di belakang hidung itu ada seperti amandel namanya adenoid. Yang di sini. Ya, di belakangnya lagi itu. Oh, di belakangnya Ya, lagi. itu besar. Biasanya kalau anak-anak itu besar dia ukurannya. Itu gampang sekali ngorok. Oh. Juga amandelnya yang besar itu juga gampang sekali ngorok. Terakhir juga karena obesitas. Anak yang terlalu gemuk itu juga bisa mengorok juga. Oke, berarti Gitu. obesitas juga sangat mempengaruhi ya, Dok Betul. ya. Ya. Oke, berarti fakta ya, Dok ya. Fakta. Ternyata anak-anak itu ternyata juga bisa mengorok Iya. seperti orang dewasa. Iya, Terjawab betul. sudah ya, Dok ya, berarti. Nah, sekarang sebenarnya itu kalau kita ingin mengurangi ngorok, itu kebiasaan apa, Dok, yang harus kita lakukan? Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Mm-mm. Bukan kebiasaan ya, tapi kita lihat dulu penyebabnya. Karena tadi banyak sekali faktor penyebabnya ya. Betul. Kalau misalnya obesitas ya dikurangi berat badannya, gitu. Terus kalau misalnya ada sumbatan di hidungnya, bisa nanti dikontrol ke dokter THT untuk diperbaikin. Oke. Terus kalau misalnya ada amandelnya, nah, itu Berarti bisa tetap dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi. Oke. Berarti Gitu. sebenarnya itu bukan suatu kebiasaan ya, Dok Iya. ya. Nah, perlu nggak sih, Dok, kita itu periksa ke THT tentang kita itu yang sering suka mengorok sebenarnya, Dok? Kalau sering mengorok itu sangat disarankan memang untuk diperiksa ke THT. Karena pada waktu mengorok itu asupan oksigennya tuh berkurang dia. Jadi pergantian sel itu sebenarnya 100% pada malam hari. Iya. Tapi karena mengorok jadi kualitas tidurnya kurang bagus. Iya. Jadi dia cuma bisa 20%. Nah, 20% ini dipakai untuk aktivitas besoknya. Nah, karena kualitas tidurnya kurang bagus, jadi mempengaruhi ke kinerja pada waktu kerja, misalnya gampang ngantuk. Kalau anak-anak itu kurang konsentrasi, terus di sekolah itu juga gampang ngantuk. Nah, itu karena kualitas tidurnya yang kurang bagus. Berarti sepengaruh itu ya, Dok, Iya, ya, ke orang dewasa ataupun juga anak-anak ya, Dok, ya, ternyata. Oke, baik, Dokter. Dari 2 segmen kita sudah membahas tentang mengorek telinga dan juga mengorok. Nah, selanjutnya kita akan apa ya, Dok? Membahas tentang minum es, Dok. Oke. Kalau kedengaran minum es itu pasti, aduh, seger banget ya, Dok, ya. Udah cuaca panas-panas ya. Cuaca panas ya, Dok ya. Nah, kalau masalah minum es ya, Dok, itu sebenarnya mitos atau fakta itu ketika kita minum es membuat kita sakit tenggorokan? Oke, mitos atau fakta. Ini ya, kalau minum esnya itu sesekali, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kalau minum esnya itu terlalu sering, jadi di mulut kita, di hidung kita, itu ada mukosa. Ada mukosanya itu berisi rambut-rambut silia namanya. Nah, rambut-rambut silianya itu berfungsi untuk mengalirkan kotoran atau partikel-partikel asing yang menyebabkan alergi, yang menyebabkan radang. Nah, itu dia dibersihkan sama mukosa sama silianya itu. Kalau dia terkena es dingin, silianya itu dia akan berhenti. Nah, dia tidak akan bergerak, tidak akan membersihkan kotoran atau partikel yang menyebabkan radang atau inflamasi itu. Nah, gampang sekali terkena inflamasi jadinya karena silianya itu berhenti bergerak. Jadi kalau memang cuma sesekali tidak ada masalah, tapi kalau sering lebih baik
nggak usah dihindarin aja. Tuh ya, followers Sobat Ngopi RSUD Cepu pasti sudah mendengarkan penjelasan Dokter Samuel bahwa untuk minum es itu tidak disarankan untuk sesering mungkin ya, Dok ya. Betul. Ya tapi gimana lagi ya, Dok ya, kalau cuaca panas seperti ini memang enaknya tuh minum yang dingin enggak sih, Dok? Ya betul kan? Ya. Nah, nggak menutup kemungkinan dokter juga pasti seperti itu. Sama. Nah, baik Dok, kita lanjutkan. Sebenarnya untuk minum air dingin, Dok. Ya. Itu sebenarnya benar nggak sih itu menyebabkan kita itu menjadi batuk ataupun pilek? Ini sering sekali mungkin di followers di TikToknya RSUD Cepu, Instagram, mungkin waktu ada video PKRS seperti itu kan terkadang banyak juga yang bertanya seperti itu, Dok. Mungkin sekarang cuaca juga sedang tidak bersahabat, nah sekarang waktunya yang tepat. Ya itu tadi ya, karena di rongga mulut dan rongga hidung kita itu ada seperti rambut-rambut kecil yang tidak kelihatan kasat mata itu, dia akan selalu bergerak. Jika suhunya normal, suhunya hangat itu, dia akan bergerak terus untuk mengeluarkan partikel-partikel yang menyebabkan batuk atau pilek. Tapi begitu terkena es atau air dingin, dia akan berhenti. Nah, berhenti itu partikel-partikel yang menyebabkan batuk, menyebabkan pilek, itu akan terserap. Gampang sekali akhirnya menjadi batuk atau pilek itu tadi. Berarti mitos atau fakta, Dok? Kalau terlalu sering, soalnya kalau misalnya sesekali tubuh itu akan menetralisir. Tapi kalau sering hampir setiap hari mungkin ya, itu bisa menyebabkan batuk pilek. Nah, tapi terkadang sekarang itu, Dok, kalau kita hanya minum air biasa ya, Dok ya, rasanya nggak puas, Dok. Saya pun juga seperti itu kalau di rumah. Kalau nggak minum air dingin itu rasanya juga nggak seger ya, Dok. Tapi memang benar sih, Dok. Kalau cuaca seperti ini kita sering minum air dingin itu memang kondisi tubuh kita itu memang jadi sering flu, jadi sering pilek seperti itu. Bener ya, Dok, berarti ya. Untuk minum es setelah makan itu sebenarnya bisa membekukan lemak dalam tubuh nggak sih, Dok? Kalau ini ya mitos ya. Mitos. Mitos soalnya ternyata. Segala jenis cairan yang masuk, baik itu hangat, panas atau es, itu akan dinetralisir di kerongkongan. Jadi walaupun dia sedingin apapun, masuk ke dalam tubuh itu akan normal-normal aja. Jadi tidak akan dingin di dalam perut atau dan juga tidak akan bereaksi apa-apa ke lemak ya. Nah, berarti untuk sobat-sobat follower Sobat Ngopi RSUD Cepu berarti aman ya, Dok ya? Aman-aman aja. Berarti untuk orang diet sekarang, Dok, orang diet ya, Dok ya, terkadang mereka itu takut untuk minum dingin atau minum es lah. Nah, itu gimana, Dok? Itu tadi sebenarnya tidak ada masalah ya, karena apapun yang masuk ke kerongkongan kita akan dinetralisir suhunya. Jadi kalau yang panas itu akan dibikin normal, kalau yang dingin juga akan dibikin normal. Berarti untuk yang diet aman ya, Dok ya. Oke, Dok. Sebenarnya untuk kondisi apa saja sih, Dok, yang mengharuskan kita itu boleh minum es? Kalau sesekali itu tadi boleh-boleh aja minum es. Misalnya kalau kita kepingin sesekali boleh. Soalnya akan di netralisir lagi sama tubuh itu tadi. Kalau misalnya terlalu sering ya infeksi dihindarin aja. Kalau sering memang kalau sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya, Dok ya. Yang berlebihan itu memang tidak baik. Oke, baik dokter. Sebenarnya ini yang mau saya tanyakan. Sebenarnya lebih sehat kita minum panas atau lebih sehat kita minum dingin? Hangat ya, lebih disarankan. Bukan panas. Soalnya kalau minumnya panas itu di lidah ini dia akan bereaksi, akan menganggap kalau itu suatu bahaya, jadi akan menyebabkan keradangan sehingga mengganggu perasa juga. Nah, itu terkadang yang kita rasakan ketika kita, cepet-cepet makan, ternyata itu masih panas ya, Dok ya, menimbulkan mungkin ada apa ya, Dok ya, istilahnya ya di lidah kita itu ya, Dok ya. Betul. Itu menimbulkan kita nggak bisa merasakan, apa sih kok hambar, bener ya, Dok ya. Berarti disarankan
Jangan panas Jangan ya, Dok, panas, ya. hangat aja. Oke dokter, pembahasan kita sudah dari 3 segmen ini sangat inspiratif, Semoga banyak ilmu inspiratif. ya dok Oke. ya. Ternyata inspiratif, Iya. banyak ilmu tentang kita sudah dokter sudah menyampaikan bahwa untuk yang diet itu aman-aman aja Aman-aman untuk konsumsi aja. es ya dok ya Iya. ternyata. Nah dokter boleh pesan dokter untuk masyarakat dan juga followers dari RSUD Cepu, Sobat Ngopi, mungkin dokter untuk tentang kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan? Oke, boleh. Ini ya, kalau dari saran saya untuk hati-hati untuk mengorek-ngorek telinga itu tadi, kalau dengan menggunakan cotton bud akan gampang sekali kotoran itu terdolong ke dalam. Terus ini anak-anak muda sekarang kan lebih sering menggunakan headset ya. Iya, betul. Nah, sekali, itu tolong diperhatikan, kalau di THT itu ada sistemnya ini ya, 60-60. Jadi suara yang volume yang diperbolehkan itu hanya sebatas 60% aja dari device-nya. Terus 60 lagi maksimal hanya 1 jam saja. Jadi tolong untuk anak-anak muda untuk penggunaan headsetnya itu mungkin bisa dikurangi aja gitu. Baik dokter, sudah 3 segmen ini sudah kita lalui. Dan semoga untuk podcast hari ini, bisa bermanfaat untuk followers yang Sobat Ngopi, ada di TikTok juga, Instagramnya RSUD Dr. R. Suprapto Cepu juga ya dok ya. Biar lebih sayang ya dok ya sama RSUD Cepu, jangan lupa apa dok? Like, komen dan juga subscribe untuk podcast RSUD Cepu ya dok ya pastinya. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah menemani kita pagi ini. Semoga kedepannya RSUD Dr. R. Suprapto Cepu tetap menjadi kesayangannya masyarakat ya dok ya. Oke. Akhir kata bersama saya Prima Ayun Kasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye.